Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Lambang Akbar Wijayadi, NRP 0531194006 dari Departemen Teknologi Informasi Angkatan 2019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pada mata kuliah Teknologi Multimedia tentang perbandingan dari distortion measure pada lossless compression dengan lossy compression. Untuk lossless compression saya menggunakan Huffman encoding dan untuk lossy compression menggunakan DCT compression. Oke, baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi kita akan membahas distortion measure ya. Distortion measure itu untuk mengukur kualitas hasil dari proses dekompresi dengan mengukur kemiripan image hasil dekompresi dengan image asli. Terdapat 3 jenis distortion measure yang akan dibahas pada presentasi kali ini, yaitu mean square error atau MSE, signal to noise ratio atau SNR, dan peak signal to noise ratio atau PSNR. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas tentang mean square error ya. Mean square error atau dikenal juga dengan mean square deviation adalah rata-rata kesalahan kuadrat di antara nilai asli dan nilai yang telah mengalami proses kompresi. Nilai asli ini bermaksud adalah array pixel RGB dari gambar asli, dan nilai yang telah mengalami kompresi ini adalah RGB value pada gambar yang telah mengalami proses. Metode ini secara umum digunakan untuk mengecek estimasi berapa nilai kesalahan pada nilai dekompresi. Nah, ini adalah rumus atau formula dari mean square error, yaitu adalah melakukan pengurangan nilai RGB image asli dengan RGB image hasil kompresi. Hasilnya akan dikuadratkan. Jadi AT ini adalah panjang array image asli, kemudian dikurangi dengan hasil kompresi, dikuadratkan, kemudian dijumlahkan sepanjang pixelnya, sepanjang semua array terbaca, dan dibagi dengan pixelnya juga. Oke, kemudian ini adalah penerapan MSI dalam Python. Saya menggunakan Python untuk pengerjaannya. Dalam Python itu ada library NumPy. Library NumPy itu library yang sangat-sangat memudahkan dalam proses penghitungan array dan lain sebagainya. Nah, di sini NP ini menandakan dia berada di kelas NumPy. NP subtract ini artinya mengurangi array pada image asli dengan hasil kompresi. Kemudian setelah dikurangi, dia akan dicari square-nya terlebih dahulu atau pangkat 2-nya. Kemudian setelah didapatkan, nanti akan dicari rata-ratanya. Jadi hasil dari subtract ini masih berbentuk array panjang, kemudian dikuadratkan semuanya itu juga masih berbentuk array yang panjang, kemudian akan dicari nilai rata-ratanya. Yaitu sesuai dengan formula dari MSI sendiri. Nah, selanjutnya adalah peak signal to noise ratio atau PSNR. Adalah sebuah perhitungan yang menentukan nilai dari sebuah gambar yang telah diproses. Sama tentunya untuk distortion measures. Nilai PSNR ditentukan oleh besar kecilnya MSI. Jadi ini begitu terpengaruh dari perhitungan sebelumnya. Semakin besar nilai PSNR, semakin baik proses kompresi. Menandakan noise dari sebuah gambar itu sedikit. Satuan dari PSNR itu juga sama dengan MSI, yaitu desibel atau dB. Ya, begini adalah cara penghitungan PSNR. PSNR sejatinya itu membandingkan peak signal, artinya nilai tertinggi, di mana kita ketahui nilai RGB tertinggi itu adalah 255. Hal ini menandakan 255 itu tadi dibandingkan dengan MSI. MSI atau hasil kompresi. MSI jadi Cmax ini adalah 255, MSI berasal dari perhitungan sebelumnya, ini dikuadratkan semuanya, kemudian di logaritma untuk mendapatkan hasil perbandingan yang lebih akurat. Berikut adalah implementasi PSNR dalam kode Python. Oke, baik. Sebentar, ada sedikit gangguan, saya pause. Baik, maaf, ada sedikit gangguan tadi. Jadi pada PSNR ini adalah fungsi yang saya gunakan sama untuk lossy compression, begitu juga dengan lossless compression. Yang pertama kita akan mendapatkan MSE-nya terlebih dahulu ya. MSE dengan rumus yang sama juga, kuadrat dari perbandingan array tadi. Kemudian kita ngecek apakah MSE-nya itu bernilai 0 atau bukan. Ketika MSE bernilai 0, itu menandakan bahwasannya sebuah gambar itu tidak memiliki noise.
Ketika sebuah gambar tidak memiliki noise, itu artinya bisa dikatakan dalam tanda kutip sempurna, sehingga kita menampilkan value paling tinggi dari BSNR, di mana value paling tingginya adalah 48. Mengapa 48? Karena jika kita menganut kepada rumus sebelumnya, 10 log 10 Cmax per MSE kuadrat, ini maksimal ketika Cmax itu nilainya paling tinggi dan tidak dibagi dengan MSE nilai paling kecil. Cmax-nya itu nilainya kan 255, di mana 10 log 10, 255 kuadrat itu bernilai 48. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita setelah mengecek apakah MSE ini bernilai 0 atau bukan, kita akan melakukan assigning nilai maksimum untuk PSNR-nya itu adalah 255. Kemudian kita bisa menghitung PSNR-nya yaitu 20 kali log 10 max pixel 255 per akar dari MSE. Mengapa didapatkan akar dari MSE? Itu karena MSE sendiri kan kita sudah ketahui bahwa ini dikuadratkan, dan max pixelnya pun juga tujuannya kan sebenarnya dikuadratkan. Setelah ini kedua-duanya dikuadratkan, maka akan dikalikan 20 untuk penghitungan PSNR-nya. Oke. Baik, begitu adalah implementasi dari PSNR, algoritma PSNR ke dalam kode Python. Selanjutnya kita akan beralih ke distortion measure yang lain, yaitu signal to noise ratio. Signal to noise ratio atau SNR adalah sama sebuah perhitungan untuk menentukan nilai dari sebuah gambar yang telah diproses. SNR adalah perbandingan rasio dari gambar asli dengan gambar hasil kompresi. Yang membedakan antara PSNR dengan SNR adalah jika PSNR tadi membandingkan nilai maksimal dari sebuah pixel yaitu 255, sedangkan SNR ini akan membandingkan rata-rata nilai rata-rata nilai RGB value pada gambar asli dengan MSE atau nilai yang sudah terkompresi dan lain sebagainya. Oke, begini adalah formula dari SNR dikutip dari salah satu jurnal, di mana kita ketahui bahwasanya SNR itu sama seperti yang saya jelaskan sebelumnya, 10 log 10 signal per anoise. Signal ini artinya adalah rata-rata nilai dari gambar asli, RGB value pada gambar asli, sedangkan anoise ini adalah MSE atau rata-rata nilai pada gambar yang telah terkompresi. Kemudian ini duanya bisa dipindahkan ke sini menjadi 20 log 10 signal per anoise. Nanti kita akan menerapkan hal yang sama, tidak jauh berbeda dari SNR codingannya. Oke, dan ini adalah implementasi dari SNR pada kode Python. Ini adalah sebuah fungsi yang saya gunakan untuk keduanya, ada lossy compression dan juga lossless compression. Yang pertama dengan dua argumen yaitu input dan output. Input ini adalah gambar aslinya dan output ini adalah gambar hasil kompresinya. Input ini kita cari rata-rata terlebih dahulu, disimpan dalam M, kemudian kita dapatkan MSE sama. Jika MSE-nya 0, maka kembalikan 48. 48 artinya nilai maksimalnya. Kemudian SNR akan dihitung, yaitu rata-rata nilai asli dibandingkan MSI-nya. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan membandingkan secara utuh dari lossless compression dan lossy compression, dan ini adalah gambar yang akan saya gunakan berukuran 512 kali 512 pixel. Berikut adalah hasil dari lossy compression, lossy menggunakan algoritma DCT. Nah, ini kita dapat MSR-nya 2,9, PSNR-nya 43, di mana nilai maksimalnya adalah 48, SNR-nya 31, ini juga sudah cukup tinggi, dan dalam hitungannya sangat tidak terlihat perbedaannya. Mungkin akan saya jalankan juga. Sebentar, lagi proses kompresi. Nah, ini adalah reconstructed image yang telah mengalami DCT compression, dan ini adalah input image-nya. Hampir terlihat tidak ada perbedaan. Oke.
yang didapatkan nilainya. Dan kita coba untuk sambil menjalankan movement biar bisa sambil menjelaskan untuk output yang ada di presentasi. Jadi di sini ini MSR-nya sudah jelas. Kemudian kita lihat pada perhitungan pada lossless movement encoding ya. Nah, pada lossless movement encoding ini ajaibnya itu nilai MSI-nya itu 0. Artinya tidak ada noise dalam gambar antara image asli dengan decoded image. Ya memang kita ketahui bersama bahwa lossless compression itu artinya tidak menghilangkan data juga di dalamnya, sehingga ya bisa dibilang memang untuk mencapai hasil sempurna atau hasil yang sama dengan hasil input gambarnya itu memang bukanlah effort yang cukup besar, apalagi gambar di sini masih berukuran cukup kecil sekali, 512 kali 512 dengan resolusi yang cukup kecil, sehingga algoritmanya bisa menampilkan dengan baik, dan ini dilihat hampir tidak terlihat perbedaannya, sehingga mendapatkan nilai PSNR, SNR, dan MSC-nya itu sempurna atau nilai maksimal dari ketiganya. Oke, baik. Terima kasih kepada Bu Anissa atas pembelajarannya, dan akhirnya saya bisa mengetahui tentang bahwasanya sebuah gambar ketika sudah diproses itu ternyata terdapat rasio yang bisa dihitung di dalamnya. Saya bisa praktek menggunakan bahasa Python, bahasa pemrograman yang sangat membantu dalam proses pengerjaan tugas ini juga. Kemudian sebelumnya saya cukup sering melakukan image processing, namun tidak pernah menerapkan algoritma MSI, PSNR, atau PNSNR. Cukup sekian presentasi dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.